Baik, selamat pagi Pak Oke, sudah bisa. Tulus. Ya, Bisa Pak, bisa. selamat pagi Pak Pilih. Apa kabar Pak Tulus? Baik Pak, keadaan luar biasa baik hari ini. Oh iya, puji Tuhan. Dari pesan yang saya terima dari Pak Tulus, ada hal yang mau disampaikan dengan saya ya Pak ya. Mungkin ada sedikit keluh kesah mungkin yang mau saya sampaikan kepada. Oh iya Pak, kalau boleh tahu permasalahan apa yang sedang dihadapi Pak Tulus? Terlihat akhir-akhir ini Bapak terlihat tidak terlalu bersemangat. Oke, jadi begini Pak, beberapa pertemuan kelas 7A, ya, eh, saya lihat dan amati, eh, minat dan motivasi murid-murid saya dalam pembelajaran itu masih kurang begitu Pak. Jadi ini menjadi sebuah permasalahan, menjadi keluh kesah saya begitu, sehingga merasa kurang bersemangat begitu Pak. Uh, Apa namanya, semoga dengan bercerita ini bisa mendapatkan. Oh begitu ya Pak ya. Berarti begini, arah pembicaraan kita ini terkait dengan minat dan motivasi murid di kelas 7A ya Pak? Iya betul Pak, minat mereka Oh iya. yang apa namanya, berkurang lah menurut saya, kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran matematika khususnya. Iya Pak. Menurut Pak Tulus, bagaimana terkait minat gitu loh Pak? Apakah minat itu berhubungan dengan kesenangan mengikuti pembelajaran matematika atau minat yang seperti apa yang Pak Tulus pikirkan? Ya, lebih ke arah gini loh Pak, mungkin mereka eh, kurang bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi eh, kelihatannya sih menurut saya minat mereka agak kurang. Baik Pak, dari apa yang Bapak sampaikan saya bisa memahami permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pak Tulus. Harapan saya dari pembicaraan kita ini kita bisa mendapatkan solusi ya Pak ya. Jadi Kira-kira menurut Bapak apa penyebab kurangnya minat dan motivasi murid dalam kegiatan pembelajaran itu Pak? eh, kalau menurut saya pribadi sih Pak, saya menyadari bahwa saya masih sering menggunakan pembelajaran yang eh, bermodelkan ceramah begitu Pak. Jadi sebagian besar pembelajaran yang saya lakukan kelas kebanyakan itu sistemnya eh, berceramah gitu. Jadi eh, banyak saya yang apa namanya, berperan di dalam kelas itu Pak Billy, sehingga terlihat monoton begitu. Mungkin bagi anak-anak melihat seperti itu, jadi terlihat monoton gitu Pak. Oh iya, jadi menurut Pak Tulus penyebabnya adalah karena model atau pendekatan yang Bapak gunakan di kelas itu bersifat monoton atau itu-itu saja gitu Pak ya. Ya betul Pak, saya rasa itu sih salah satunya mungkin. Baik, menurut Pak Tulus, selain itu adakah alasan lain terkait kurangnya minat dan motivasi murid pada saat pembelajaran matematika itu, Pak? Eh, Mungkin yang bisa juga saya pikirkan itu terkait selain model, mungkin saya juga jarang menggunakan
media pembelajaran Pak, sama kakak juga agak jarang gitu, karena sepertinya sih yang saya baca dari literatur sih harusnya namanya, karena itu bersifat harusnya dibarengi dengan media dan sumber belajar mungkin yang sesuai begitu Pak, yang bervariasi. Baik Pak Tulus, terkait model pembelajaran, kemudian media dan sumber belajar yang kurang variatif tadi, menurut Bapak langkah apa yang sebaiknya Pak Tulus lakukan untuk bisa meningkatkan minat dan motivasi murid Bapak itu Pak? Eh, Kalau di pikiran saya Pak Philip, mungkin berkaca dari eh, permasalahan tersebut, mungkin nanti lain kali di pertemuan berikutnya mungkin bisa merencanakan menggunakan model pembelajaran yang lebih variatif lagi dan berbeda dari yang sering saya lakukan sebagai ceramah. Serta mungkin perlu meningkatkan pengetahuan saya terkait dengan perbendaharaan macam-macam model pembelajaran dan pendekatan pembelajaran yang lain. Bisa mungkin saya belajar dari literatur mungkin, atau melihat praktik baik dari sumber yang lain Pak. Baik Pak, setelah memahami apa permasalahannya, lalu bagaimana jalan keluar yang bisa kita jadikan solusi, sebelum lebih jauh pembicaraan kita, bolehkah saya tahu dari pandangan Bapak, apa hambatan terbesar untuk mewujudkan solusi itu Pak, menurut Pak Tulus? Apa hambatan terbesarnya? Mungkin kurangnya motivasi dari diri saya sendiri aja Pak, untuk lebih, serta mungkin dari waktu aja sih Pak, namanya kurang bisa membagi waktu, waktu yang lebih efektif mungkin, sehingga eh, kita memakai yang template-template saja, yang ada-ada saja. Baik Pak, kalau begitu terkait hambatan itu adalah motivasinya Pak ya, motivasi, kemudian manajemen waktu karena harus mempersiapkan berbagai hal. Selain hambatan, dari pandangan Bapak, kekuatan apa yang Bapak pikirkan sehingga Bapak dapat melakukan solusi itu Pak? Apa kekuatan yang ada dalam diri Pak Tulus? Eh, Kekuatan mungkin saya sendiri itu, saya masih semangat untuk belajar sih Pak. Apa namanya, masih masih punya motivasi untuk terus belajar lagi. Kemudian mungkin dari segi waktu tadi, masih banyak waktu yang luang-luang sebenarnya, mungkin kurang-kurangi kegiatan yang kurang kurang tapi bermanfaat, mungkin dengan pengembangan. Baik Pak, kira-kira adakah solusi lain yang bisa Pak Tulus terapkan untuk mengatasi kurangnya minat murid tadi Pak? Kan sudah ada solusi yang Bapak sampaikan, apakah selain solusi-solusi itu, adakah solusi lainnya yang bisa Bapak berikan? Mungkin terkait Juga, IT. oh ya benar, mungkin bisa nanti saya masukkan semacam media berbasis teknologi informasi Pak, karena memang di tempat kami sinyal juga memungkinkan, kemudian apa namanya, listrik juga masih aman begitu. Mungkin bisa Pak, mungkin memasukkan
IT sebagai media pembelajaran nanti bisa saya usahakan. Baik Pak, wah menurut saya ide Bapak ini tentang rencana yang akan dilakukan sudah luar biasa Pak. Ya Pak, saya mencoba untuk melakukan perubahan dari diri saya dulu agar dengan harapan bahwa merubah hal yang biasa saya lakukan itu supaya bisa mengatasi permasalahan yang saya hadapi terkait motivasi dan minat murid tadi. Ya Pak Tulus, solusi yang Bapak sebutkan tadi tentunya memerlukan komitmen dan dukungan agar dapat terlaksana dengan baik. Kira-kira komitmen seperti apa yang dapat Pak Tulus lakukan agar semua rencana berjalan dengan lancar, dan berikut dukungan seperti apa yang Pak Tulus butuhkan? Mungkin nanti saya berusaha pada diri saya untuk sebisa mungkin lebih memperhatikan kebutuhan siswa-siswa saya terkait dengan model pembelajaran, mungkin lebih bervariasi lagi. Kemudian apa yang misalnya variasi yang sudah dilakukan itu harapan saya bisa saya lebih tingkatkan lagi agar tidak kembali lagi menurun motivasi dan minat murid-murid saya. Kemudian untuk saya juga bisa mungkin nanti berkolaborasi juga dengan teman-teman saya agar bisa membantu saya juga mungkin terkait artinya. Dan untuk dukungan yang saya butuhkan mungkin karena mungkin saya juga merencanakan menggunakan teknologi informasi, mungkin dukungan sarana dan prasarana dari sekolah aja Pak, berupa mungkin LCD beserta proyektornya mungkin Pak. Itu aja sih Pak yang perlu. Iya Pak, kapan Bapak akan melakukan ini Pak? Wah, kalau untuk waktunya mungkin secepatnya saya coba merancang rencana pembelajaran berikutnya. Kemudian pada pertemuan berikutnya semoga bisa saya mulai lakukan Pak. Untuk pengembangan dirinya mungkin dari besok mungkin saya sudah mulai membaca-baca literatur atau melihat baik, kemudian diterapkan di pertemuan berikutnya. Baik Pak, luar biasa ide yang Bapak sampaikan. Saya pasti akan menantikan hasilnya Pak. Nanti berbagi juga bersama saya supaya itu menjadi masukan bagi saya untuk peningkatan motivasi dan minat murid-murid di kelas saya. Karena memang kita sebagai guru harus melakukan pengembangan diri secara terus-menerus dan berkelanjutan. Hal yang Bapak sampaikan tadi saya rasa cukup untuk mengatasi permasalahan Bapak. Jadi tadi Pak Tulus sudah bercerita tentang keluh kesah dan permasalahan yang berhubungan dengan minat dan motivasi yang kurang, dan sudah bisa merencanakan solusi yang mungkin untuk dilakukan demi menyelesaikan permasalahan tersebut. Luar biasa Pak. Ternyata ya. Ternyata Pak dengan berbicara atau mengutarakan keluh kesah saya terkait permasalahan yang ada, saya bisa menemukan solusi terkait permasalahan tersebut. Dan saya juga siap tadi seperti permintaan Pak Didi, apabila nanti berhasil mungkin bisa sambil berbagi Pak, nanti saya membagikan beberapa praktik baik Pak. Wah, luar biasa Pak. Mungkin dari saya cukup Pak Philip, terima kasih telah bersedia menjadi pendengar yang baik untuk saya. Maaf mengganggu waktu Pak Philip ini. Ya, terima kasih banyak Pak Tulus. Terima kasih atas kesempatan yang sangat baik menurut saya untuk berbagi, karena apa yang Bapak alami itu
pasti akan saya alami di kemudian hari, dan solusi yang sudah Bapak berikan memberikan masukan bagi saya ketika saya menghadapi hal demikian, saya juga bisa mengambil makna dari solusi yang sudah Bapak berikan. Terima kasih Pak Tulus, selamat siang, tetap semangat, dan selamat bekerja kembali Pak. Oke Pak, selamat siang. Selamat pagi Pak Tulus. Selamat pagi Pak Philip. Bagaimana kabar Pak Philip hari ini? Aduh, sehat-sehat Pak, sehat-sehat Pak. Oh, Bagaimana kabar Bapak juga? alhamdulillah sehat juga. Saya dengar Pak Philip ada mengutarakan sesuatu katanya. Benarkah itu Pak? Betul Pak, betul. Ya saya Terkait ingin mencari teman berbicara gitu ya, berbicara terkait permasalahan yang saya hadapi bersama siswa-siswi saya Pak. oh iya, terkait masalah dengan siswa. Kalau boleh tahu lebih detail Pak Philip terkait apa itu ya Pak ya? Begini Pak, di kelas saya itu ada satu anak yang super aktif, tetapi bukan hiperaktif, dia super aktif. Jadi ketika saya sebagai gurunya mengajar, demikian juga dengan guru-guru lain yang sedang mengajar di kelas saya, dia selalu tidak pernah tenang. Jadi berjalan ke kiri ke kanan, kadang membuang sampah, masuk, pokoknya tidak tenang gitu loh, bergerak terus. Saya sudah memanggil, sudah bertanya, sampai saat ini belum ada perubahan. Saya jadi bingung Pak, gimana caranya menyelesaikan ini gitu. Jadi pada intinya di kelas Bapak ada anak yang sehingga mungkin bisa mengganggu teman-teman yang lain gitu ya Pak. Betul Pak, betul sekali Pak. Kira-kira menurut Pak Philip ini kecenderungan anak untuk bertindak sangat itu ya. Kira-kira apa alasan yang mendasarinya ya Pak? Ya, begini Pak. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan temannya, dan temannya menyampaikan bahwa anak ini di rumahnya tidak pernah diberikan kesempatan bermain. Sehingga kalau dia datang ke sekolah, dia mendapatkan lebih banyak waktu untuk bermain, Pak. Maka aktivitas belajarnya di sekolah itu dia tidak pikirkan, pokoknya saya datang ke sekolah, kesempatan saya untuk bermain gitu loh. Maka dia akan terus bermain sepuasnya. Jadi diberi tugas oleh guru, ya dia berusaha kerjakan, dia kerjakan Pak, kerjakan secepatnya. Bahkan kalau kita bilang benar dan salah, dia tidak peduli salah atau benar, yang penting saya sudah kerjakan. Maka kalau kita tanya A, dia jawabnya B. Pokoknya selesai gitu Pak. Lalu saya bermain. Itu aja prinsipnya Pak. Jadi menurut jadi hebat juga Pak Philip sudah mungkin bertanya kepada temannya ya, karena memang kurang waktu dia bermain di rumah Pak ya, kecenderungannya jadi dia menganggap bahwa di sekolah adalah waktu yang tepat bagi dia untuk Iya Pak, apa betul Pak. menurut Pak Philip adakah mungkin hal lain yang bisa menyebabkan anak itu
Iya Pak Tulus, begini, karena anak ini bermain dan mengganggu teman-temannya, mungkin ya, ini mungkin saya perlu membuat kegiatan belajar sambil bermain, sehingga minatnya untuk bermain itu terpenuhi, gitu loh. Kalau selama ini saya kan mengajar itu sifatnya hanya ceramah monoton dan belajar sambil bermain itu belum pernah saya lakukan. Nah mungkin bisa ini saya lakukan sehingga eh, rasa penasarannya dia karena dia tidak punya kesempatan bermain itu bisa terpenuhi. Jadi dia bisa belajar dengan baik, juga bisa dapat kesempatan untuk bermain gitu. Oh iya. Terkait dengan solusi yang rencana yang ingin Pak lakukan, mungkin ada hambatan ataupun hal lain yang mungkin bisa menghambat dari rencana yang Bapak lakukan. Terkait hambatan itu mungkin berhubungan dengan waktu kalau menurut saya Pak. Waktu gini maksud saya, waktu saya mengelola kegiatan pembelajaran, mempersiapkannya dan eh, pada momen apa saya bisa menerapkan strategi saya itu. Jadi waktunya di mana, di kegiatan inti, kegiatan apersepsi, tentu pastinya kegiatan inti karena waktu kita di SD kan tidak terlalu panjang. Jadi hambatan terbesar itu tentu dari sudut waktu, kemudian kemauan dari saya sendiri gitu loh Pak, kemauan dari saya sebagai pendidik. Ya karena eh, kegiatan belajar ini mungkin saya terlalu fokus pada satu anak, maka anak yang lain tidak terlalu saya perhatikan. Kalau saya hanya melihat minatnya, anak yang lain kurang saya perhatikan. Jadi mungkin lebih kepada niat motivasi yang baik gitu loh. Kemauan saya untuk mengcover semuanya. Jadi dengan kegiatan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain itu, saya bisa merangkul anak lain yang punya motivasi sangat baik dalam belajar. Juga saya bisa merangkul anak ini yang punya kecenderungan bermain sangat besar di sekolah. Gitu. Hambatannya tuh kayaknya di situ sih Pak, eh, keinginan saya. Gitu. Jadi motivasi, jadi kepada motivasi. Kira-kira mungkin adakah mungkin solusi atau rencana yang lain yang bisa cukup dengan belajar sambil bermain tadi Pak? Iya, solusi lain yang saya pikirkan adalah kelas ini itu suka kalau diajak menggunakan gadget. Nah, mungkin saya bisa memanfaatkan teknologi gadget ini untuk kegiatan pembelajaran saya. Dan anak bersangkutan pun kalau saya ajak eh, berdiskusi dan memanfaatkan gadget atau HP itu, dia sangat antusias gitu loh Pak, sangat antusias sekali. Nah, mungkin ini hal lain yang bisa saya jadikan solusi, memanfaatkan IT dalam pembelajaran. Oh. Dari solusi dan rencana yang Pak Philip idekan tadi, sesungguhnya sangat luar biasa sudah Pak. Nanti tinggal masalahan yang Pak Philip. Kemudian namanya dari solusi yang sudah Pak Philip sampaikan tadi dengan belajar kemudian mungkin menggunakan gadget, kira-kira komitmen dan dukungan yang seperti apa yang Pak Philip butuhkan
laksanakan nantinya, Pak? Ya, komitmen itu pertama tentu komitmen dari saya pribadi sebagai pendidik ya. Komitmen untuk komit terhadap solusi yang sudah saya pikirkan. Dan dukungan yang saya butuhkan itu pasti dari kepala sekolah, kemudian juga dengan rekan-rekan guru. Juga saya akan mengundang orang tua anak yang bersangkutan supaya kami memiliki komitmen yang sama. Komitmen yang sama bagaimana menumbuhkan semangat belajar anak ini di sekolah. Jadi terkait komitmen dan dukungan seperti itu Pak yang sangat saya harapkan. Ya, luar biasa sekali yang sudah disampaikan. Jadi tadi Pak Philip sudah bercerita terkait dengan keluh kesahnya dan masalah di kelas. Kemudian sudah bisa mencari atau merencanakan sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Mungkin lain kali bisa dibagikan kepada saya juga Pak Philip tentang keberhasilan Bapak dalam mengatasi yang super aktif itu Pak. Ya Pak, baik Pak Tulus, terima kasih banyak untuk waktunya mau mendengarkan keluh kesah saya, memberikan saya motivasi, memberikan saya keberanian untuk mengambil solusi dan membuka pikiran saya hal-hal apa yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan pembelajaran di kelas saya, juga memfasilitasi semua anak yang ada di kelas saya, tidak hanya yang memiliki motivasi belajar, tetapi yang motivasinya kurang pun saya bisa mengikutkan dalam kegiatan menjadi lebih baik. Terima kasih Pak Tulus untuk masukannya, terima kasih untuk kesediaannya mau mendengarkan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Selamat